segala suasana. Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak kelas 4 yang ada di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya, yang saat ini sedang belajar daring di rumah didampingi oleh ayah bunda tercinta. Selamat bergabung kembali bersama dengan Bu Evi di program Kelas Mengajar 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulungagung. Program Kelas Mengajar yang merupakan kerjasama antara PGRI Kabupaten Tulungagung, Diskominfo Kabupaten Tulungagung, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung akan selalu hadir mengajak anak-anak sekolah dasar untuk belajar bersama, menambah pengetahuan. Belajar semakin menyenangkan bersama RGR FM. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku? Semoga anak-anak selalu sehat, semangat, dan memiliki tekad kuat untuk menuntut ilmu demi menyongsong masa depan yang cerah. Pada edisi hari ini, Kamis, tanggal 11 Maret 2021, bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita akan melanjutkan belajar tematik pada tema 8, Daerah Tempat Tinggalku, subtema 3, Bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Supaya anak-anak dapat mengikuti siaran pendidikan ini dengan baik, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu buku tema 8 dan alat-alat tulis kalian. Bila sudah siap, mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama dengan harapan semoga Allah meridhoi, memberikan kelancaran, dan akhirnya nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita dalam belajar, mari kita yel dulu ya. Semangat, semangat, yes. Pada pembelajaran 1, kita awali dengan mengamati gambar Siti dan Lani yang sedang bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman karena taman selalu bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba, ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorongnya dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Anak-anak, itulah yang merupakan contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana ya contoh hubungan gaya dan gerak pada benda yang lainnya? Ayo kita pelajari bersama. Contoh yang pertama dapat kita amati pada kegiatan membuka dan menutup pintu. Ketika kita membuka dan menutup pintu, maka kita sudah melakukan gaya yang berupa tarikan dan dorongan. Ketika kita membuka pintu, pintu yang semula diam akan bergerak membuka. Sebaliknya, ketika kita menutup pintu, pintu yang semula diam akan bergerak menutup. Jadi pada peristiwa ini menunjukkan gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya contoh yang kedua dapat kita amati pada peristiwa bus yang melaju kencang kemudian berhenti.
Pak sopir melakukan gaya ketika dia menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan, bus yang semula melaju menjadi melambat lalu berhenti. Jadi pada peristiwa itu menunjukkan gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contoh berikutnya anak-anak dapat kita amati saat kita membuat kerajinan menggunakan plastisin. Kita melakukan gaya ketika membentuk plastisin menjadi berbagai bentuk. Maka hal ini menunjukkan gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Dan contoh yang terakhir dapat kita amati pada permainan bola voli. Ketika bola dilambungkan ke atas, maka bola akan bergerak ke atas. Sedangkan kalau bola dipukul ke depan, kemana arah bola anak-anak? Iya, bola tentu akan bergerak ke arah depan juga. Peristiwa tersebut menunjukkan gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah anak-anak, demikian tadi 4 contoh yang Bu Evi tunjukkan yang merupakan pengaruh gaya terhadap benda. Nah sekarang saatnya Bu Evi akan bercerita kepada kalian. Mau ya mendengarkan cerita? Ya, cerita ini adalah cerita fiksi yang berjudul Angsa dan Telur Emas. Sudah siap untuk mendengarkan anak-anak? Siap ya? Oke, siap baik-baik ya. Simak baik-baik. Alkisah. Ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa itu menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas di kandang. Lalu, petani membawa telur emas itu ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Anak-anak, bagaimana cerita yang Bu Evi ceritakan ini tadi? Bagus ya. Setiap cerita fiksi di dalamnya selalu ada pesan atau hikmah atau pembelajaran yang bisa kita petik.
Nah, apa hikmah atau pembelajaran dari cerita yang berjudul Angsa dan Telur Emas ini tadi? Hikmah atau pembelajarannya adalah bahwa kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu yang berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Anak-anak hebatku, saat ini kalian masih belajar bersama dengan Bu Evi di kelas mengajar 90,1 RGR FM. Semoga tetap semangat ya. Ya, ayo, sekarang kita akan belajar pada pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini, anak-anak diminta kembali untuk mengamati gambar. Coba anak-anak, kalian amati benda-benda apakah yang terdapat pada gambar halaman 133 buku tema 8. Ayo kalian amati ya. Tahukah kalian benda-benda apakah itu? Ya, anak-anak, benda-benda yang terdapat pada gambar tersebut merupakan gambar 3 dimensi. Apa yang dimaksud benda 3 dimensi? Ayo kita pelajari bersama. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Berbeda ya dengan gambar 2 dimensi yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa saja contoh benda 3 dimensi? Seperti yang tadi kalian lihat pada gambar halaman 133. Contohnya ada guci, kendi, vas bunga, lemari, peralatan makan, ada patung manusia, dan lain-lain. Nah, berdasarkan gambar-gambar itu tadi dan penjelasan dari Bu Evi, kita dapat mengambil simpulan tentang ciri-ciri karya 3 dimensi ya anak-anak. Ciri yang pertama adalah mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ciri yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Dan yang ketiga, memiliki volume. Nah, ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Yang pertama adalah benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangun kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Benda yang kedua adalah benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder. Contohnya apa? Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Dan yang ketiga adalah benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam yang lain. Berdasarkan penjelasan di atas, anak-anak dapat berlatih secara mandiri menemukan benda-benda 3 dimensi yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian dan dapat mengelompokkan berdasarkan jenisnya. Begitu ya anak-anak. Nah, tadi pada pembelajaran 1, anak-anak sudah belajar tentang pengaruh gaya dan gerak. Sekarang pada pembelajaran 2 ini, anak-anak kembali diajak untuk mengamati gambar-gambar suatu peristiwa
dan dapat menjelaskan apa hubungan gaya dan gerak pada peristiwa tersebut. Nah, pada kesempatan ini Bu Evi akan membimbing kalian untuk mengidentifikasinya. Nah, pada gambar 1 kalian perhatikan anak-anak, ada seorang anak yang sedang bermain ketapel. Batu diletakkan pada karet ketapel, lalu karet ditarik dengan kuat, dan selanjutnya karet dilepaskan. Apa ya yang terjadi? Batu itu akan terlempar jauh. Nah, apa ya hubungan gaya dan gerak pada peristiwa tersebut? Ayo, apa anak-anak? Gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak. Nah, itu ya. Kemudian pada gambar 2 kalian amati, ada seorang paman yang sedang menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Pada peristiwa itu juga terjadi hubungan gaya dan gerak, yaitu gaya yang dikerjakan oleh paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Dan selanjutnya pada gambar yang ketiga ya anak-anak, tampak seorang perajin sedang membuat kerajinan gerabah. Masih ingat anak-anak kerajinan gerabah itu apa? Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat. Nah, tanah liat ini dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Nah, apa hubungan gaya dan gerak pada peristiwa itu? Gaya yang dilakukan oleh perajin ketika mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah menunjukkan adanya perubahan bentuk benda. Nah, demikian tadi 3 contoh yang Bu Evi berikan berdasarkan gambar yang terdapat pada buku tema 8. Apakah anak-anak dapat mencari contoh-contoh yang lain? Coba ya, kalian lakukan kegiatan mengamati peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Kegiatan ini bisa kalian lakukan bersama dengan orang tua atau saudara. Ya, anak-anakku kelas 4 yang luar biasa, semoga saat ini kalian masih setia bergabung di program kelas mengajar 90,1 RGR FM bersama dengan Bu Evi. Kita akan menuju pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 1 tadi, Bu Evi sudah bercerita ya. Sekarang giliran anak-anak yang membaca cerita. Coba bacalah dalam hati cerita yang berjudul Nelayan dan Ikan Emas yang terdapat pada buku tema 8 halaman 141 sampai dengan halaman 143. Setelah kalian selesai membaca, identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan tokoh anak-anak? Ingat atau tidak? Ya, pasti ingat ya. Coba mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Ya, tokoh atau pelaku dalam sebuah cerita adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Tokoh dibagi menjadi berapa anak-anak? Masih ingat? Iya, dibagi menjadi 2 ya. Iya, yang pertama tokoh apa? Tokoh utama. Ya, betul. Dan yang kedua, tokoh apa? Tokoh tambahan. Ya, betul sekali. Apa pengertian tokoh utama? Masih ingat? Ya, tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh utama ini paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Itu tokoh utama ya. Sekarang kalau tokoh tambahan apa anak-anak? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan?
Tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peranan tidak terlalu penting dalam cerita. Jadi kehadirannya hanya sekedar menunjang tokoh utama. Nah, berikutnya berdasarkan perannya dalam cerita, tokoh juga dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan satu lagi apa anak-anak? Tokoh antagonis. Iya, anak-anak apa pengertiannya? Ayo, masih ingat atau tidak? Apa pengertian tokoh protagonis dan tokoh antagonis? Ayo, siapa yang ingat? Pasti ingat ya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi dan dikagumi oleh pembaca. Sebaliknya, kalau tokoh antagonis, biasanya tokoh ini memiliki watak yang tidak baik sehingga tidak disenangi oleh pembaca, dan kadang menjadi penyebab timbulnya konflik atau ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah ingat kembali ya tentang tokoh dalam cerita fiksi? Ya, semoga dengan penjelasan ini tadi kalian semakin paham dan tidak mengalami kesulitan ketika mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, anak-anak, sebagaimana dalam sebuah cerita, dalam kehidupan nyata, manusia juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik, ada pula yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan, ada pula yang tidak menyenangkan. Nah, seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hal itu menunjukkan adanya keragaman karakteristik individu pada masyarakat Indonesia. Pada subtema sebelumnya, sebenarnya kita sudah banyak membahas tentang keragaman karakteristik individu. Namun, pada pembelajaran 3 ini kita ulang kembali ya, supaya anak-anak semakin paham dan semakin banyak pengetahuan. Karakteristik individu, pengertiannya adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Sekali lagi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Nah, karakteristik individu ini dapat berupa ciri fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Anak-anak, dengan adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia ini, janganlah dijadikan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Juga bukan merupakan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia ini merupakan kekayaan khazanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu bagaimana cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Ya, tentunya dengan saling menghormati perbedaan atau melaksanakan sikap toleransi. Begitu ya anak-anak. Jadi sebenarnya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia ini justru berdampak positif. Banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Kalian dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Kita juga belajar bersosialisasi, belajar toleransi, saling melengkapi satu sama lain, serta hidup rukun dalam masyarakat. Nah, anak-anak, tadi di atas saya sudah menjelaskan tentang keragaman karakteristik individu dalam masyarakat. Salah satunya adalah pekerjaan.
banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Namun pada dasarnya pekerjaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan apa? Menghasilkan jasa. Iya, tentu anak-anak bisa ya memberi contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Ayo, siapa yang mau menyebutkan di sini? Siapa yang mau angkat tangan? Oh, itu ada satu yang angkat tangan. Coba apa jawabanmu, Dek? Petani? Iya, betul sekali. Ayo ganti yang lain. Apa jawabannya? Nelayan? Iya, betul atau tidak anak-anak? Nelayan menghasilkan barang atau tidak? Iya, menghasilkan apa barangnya? Ikan. Iya, jadi betul ya. Selain ada tadi petani dan juga nelayan, juga masih ada contoh yang lain. Ada perajin, peternak, pengusaha tahu, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, sekarang ganti pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ayo, siapa kali ini yang mau menjawab? Siapa yang menjawab ya? Ya, itu yang angkat tangan. Iya, apa jawabanmu? Guru? Iya, betul sekali. Selain guru apa lagi? Dokter? Iya, itu juga betul. Nah, selain itu juga ada lagi pekerjaan yang lain. Apa anak-anak? Ada polisi, betul. Lalu tentara juga betul. Tukang potong rambut, Bu? Iya, itu juga betul. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kalian sebutkan. Nah, anak-anak, panjang sekali yang sudah kita bahas ya. Bu Evi sampaikan terima kasih kepada kalian yang masih terus menyimak kelas mengajar di 90,1 RGR FM. Kita akan melanjutkan pada pembelajaran yang keempat. Masih semangat ya anak-anak? Iya, jangan sampai kendor ya semangatnya. Terus semangat ya. Kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat, dan kita masih akan belajar tentang keragaman pekerjaan. Kali ini kita belajar tentang pekerjaan atau mata pencaharian penduduk dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat. Ada dua macam corak kehidupan, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Corak kehidupan tradisional atau sederhana biasanya kita temukan di daerah pedesaan. Mata pencaharian penduduknya sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan corak kehidupan modern atau kompleks biasanya kita temukan di daerah perkotaan. Mata pencaharian penduduknya biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Adanya keragaman karakteristik individu berupa pekerjaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Apa saja ya manfaatnya? Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air dengan menunjukkan sikap mau menerima keragaman karakteristik individu. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khazanah budaya bangsa. Kekayaan khazanah budaya bangsa Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata di Indonesia. Dan yang terakhir, dapat memupuk sikap toleransi. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Anak-anak kelas 4 yang luar biasa, kita masih akan belajar tentang keragaman karakteristik individu pada pembelajaran 5. Kalian dapat mengamati pada buku tema 8 pembelajaran 5, di sana ada sebuah gambar yang menunjukkan anak-anak Indonesia memakai pakaian adat. Pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Karakteristik pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional dan menjadi identitas bangsa di mata internasional. Banyak wisatawan asing dan domestik yang tertarik untuk mengetahui keragaman karakteristik pakaian adat maupun rumah adat dengan datang berkunjung ke TMII di Jakarta. Apakah anak-anak sudah tahu TMII? Siapa yang sudah pernah ke sana? Ya, TMII adalah singkatan dari Taman Mini Indonesia Indah. Sebuah tempat wisata yang ada di Jakarta yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat, pakaian adat, dan budaya seluruh daerah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berupa keragaman budaya bukan menjadi penghalang untuk bersatu, tapi justru dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan bisa mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 5 ini juga ada sebuah cerita fiksi yang bisa menjadi bahan bacaan bagi kalian yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Jangan lupa ya, bacalah cerita itu dengan cermat, teliti, agar kalian dapat mengambil hikmah dari cerita fiksi tersebut. Nah, pada cerita yang berjudul Kendi Emas dan Ular itu, anak-anak, terdapat sebuah amanat atau pesan moral agar kita selalu berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik ataupun keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, walaupun itu dari tangan orang-orang yang jahat. Nah, anak-anak, judul cerita di atas tadi apa ya judulnya? Kendi Emas dan Ular. Nah, kata-kata kendi emas ini mengingatkan kita pada benda 3 dimensi. Ya, karena kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Anak-anak, apakah sudah bisa menggambar benda 3 dimensi? Sudah ya? Ya, saya yakin sudah bisa karena pada semester pertama dulu sudah pernah kita pelajari. Namun, tidak ada salahnya bila kita membuat karya ini lagi. Nah, untuk mengingatkan anak-anak,
Bu Evi akan menjelaskan kembali langkah-langkah menggambar 3 dimensi berupa kendi. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak, supaya nanti kalian dapat menggambar 3 dimensi dengan baik. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk menggambar. Apa saja alat dan bahannya? Kertas gambar, pensil, penghapus, dan pewarna. Langkah yang kedua, buatlah sketsa gambar menggunakan pensil. Ketika kalian membuat sketsa gambar, hendaknya tipis saja, sehingga mudah dihapus apabila ada kesalahan. Langkah yang ketiga, memperjelas gambar sketsa. Bisa menggunakan spidol atau pensil warna yang berwarna hitam. Setelah itu hapus bekas-bekas pensil agar terlihat rapi. Langkah yang keempat, selesaikan atau sempurnakan gambar. Kalian bisa memberi warna dengan krayon atau pensil warna, atau bisa juga dengan teknik arsiran. Nah, bila kalian sudah paham tentang langkah-langkah membuat gambar 3 dimensi, selanjutnya kalian bisa membuat karya 3 dimensi. Nah, kita akan pelajari itu pada pembelajaran 6 ya anak-anak. Ya, oke. Sekarang kita akan menuju ke pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6, kita belajar membuat karya 3 dimensi dari berbagai gambar. Nah, yang pertama, kalian bisa membuat karya 3 dimensi ini dari bahan kertas dengan cara menggunting dan menempel. Contohnya, membuat karya berbentuk rumah-rumahan. Kalian juga bisa menggunakan bahan dari tanah liat dan plastisin untuk membuat karya berbentuk binatang atau tumbuhan. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan bahan kayu seperti stik bekas es krim untuk membuat meja dan kursi dengan cara ditempelkan dengan lem. Atau bisa juga membuat meja, kursi, atau almari dari kayu yang digergaji dan disatukan dengan paku. Tapi untuk karya yang menggunakan gergaji dan paku ini, tolong anak-anak kalian harus dibantu dan didampingi oleh orang tua ya, karena menggunakan benda-benda yang tajam, alatnya berbahaya bagi anak-anak. Nah, berdasarkan penjelasan dari Bu Evi tadi, kira-kira kalian ingin membuat karya 3 dimensi yang seperti apa ya? Seperti yang tadi disebutkan Bu Evi dari bahan kertas? Boleh. Dari bahan tanah liat atau plastisin juga boleh. Atau dari stik bekas es krim juga boleh ya. Silahkan anak-anak boleh bebas berkreasi sesuai dengan keinginan kalian. Dan akan lebih bagus lagi bila kalian dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar rumah kalian, sehingga kalian dapat turut menciptakan daerah tempat tinggal yang bersih melalui kegiatan recycle atau daur ulang sampah, sekaligus menghasilkan karya seni yang menarik. Nah, anak-anak, demikian tadi ya, kita sudah belajar banyak sekali hari ini. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa pada program kelas mengajar 90,1 RGR FM pada hari dan waktu yang sama. Jangan lupa selalu laksanakan 3M, memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta menjaga jarak untuk menghindari penyebaran virus corona. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.